Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara GSCA Jemaat Peniel serta GSCA Anugerah Cabang Kemendung, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan baik-baik saja, diberkati dan dipelihara Tuhan dalam segala kebaikan serta kemurahan. Bertemu lagi dengan saya dalam edisi Mimbar Gemar tanggal 31 Mei tahun 2023. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-73 sampai yang ke-80. Sedangkan judul pembacaan kita hari ini ialah Pencipta yang Setia dan Janjinya Tetap. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dari ayat yang ke-75 sampai yang ke-36 saja. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-Mu adil dan Engkau menindas aku dalam kesetiaan. Ayat yang ke-76. Biarlah kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji-janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam bagian ini yang bisa dipandang sebagai tafsiran Alkitabiah tentang 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-19. Ayatnya saling bersautan dengan yang lain. 73 dengan yang ke-80. 74 dengan yang ke-79 dan seterusnya. Ada 4 pokok yang muncul dari pembacaan kita hari ini. Pokok yang pertama ialah jalan hidup. Di dalam ayat yang ke-73 dan 80. Mengingat Allah itu pencipta, betapa perlunya bagi makhluk untuk mengerti hukum-hukumnya. Ayat yang ke-73. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Dengan penyerahan yang tidak beraduk, karena hanya dengan cara demikianlah hidup ini bisa dihayati dengan berhasil. Kita lihat ayat yang ke-80. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pokok yang kedua ialah rahasia pengaruh. Sang pencipta itu mengharapkan adanya saling tolong-menolong di antara orang-orang yang takut akan Dia. Hidup yang bertumpu pada firman Allah. Membawa sukacita. Jadi hidup yang bertumpu pada firman Allah membawa sukacita. Ayat ke-74 kita lihat. Orang-orang yang takut Padamu melihat aku dan bersukacita, sebab aku berharap kepadamu. Dan mengajar mereka, ayat 79, biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan. Sedangkan pokok yang ketiga ialah
makna penderitaan di dalam ayat yang ke-75 dan 78. Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Ayat 75a. Juga tidak bertindak sewenang-wenang. Ayat 75b. Dalam menindas juga tidak, apabila ia memakai orang-orang yang kurang ajar. Ayat 78, yaitu orang yang sombong dan pencemooh sebagai alat dan membiarkan hamba-hambanya diperlakukan secara tidak adil. Kesalehan yang sungguh diperlihatkan dengan berpegang pada firman. Ayat yang ke-78. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan, tetapi aku akan merenungkan titah-titahmu. Pokok yang keempat ialah jaminan penghiburan. Ayat 76 sampai dan yang ke-80. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hambamu. Rahmat Allah dapat diandalkan karena dua alasan, yakni firman-Nya menjanjikan mereka. Ayat yang ke-76. Dan jiwa yang susah bergemar di dalam Tauratnya. Ayat yang ke-77. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk bersyukur serta meyakini akan janjinya bagi kita yang setia dan tetap. Sebab itu, angkatlah dan lepaskanlah supaya pikiran dan hati kita terbuka untuk menerima janji dan kesetiaan Tuhan. Tuhan akan selalu menolong, memberikan berkat, anugerah dalam kehidupan kita. Demikianlah berkat firman Tuhan yang boleh saya dapatkan, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas semua janji serta kesetiaan-Mu, bahwa janji dan setia-Mu tetap, karena Engkau Allah yang tidak berbohong. Kami yakini kalau Tuhan sudah memulai, maka Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Seperti halnya di dalam kehidupan kami berjemaah secara khusus untuk jemaat-Mu GSJA Peniel yang saat ini mengharapkan untuk terwujudnya Geraha Peniel untuk kami. Dan kami yakin kalau Tuhan sudah memulainya, maka Tuhan pula yang akan menyelesaikan, sehingga kami jemaat-Mu boleh bersuka cita karenanya. Karena kami yakin bahwa janji serta kesetiaan-Mu itu tetap. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat bergemar, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.